Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika SD kelas 2 di semester 1 tentang bilangan 3 angka. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Pengelompokan dengan benda. Nah, kita akan belajar tentang mengelompokkan benda ya. Nah, kakak di sini punya gambar. Gambar apa ya ini ya? Nah, ini adalah gambar krayon. Kita hitung krayonnya ada berapa ya kira-kira ya? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata gambar tersebut ada 10 batang krayon. Jadi krayonnya ada 10 batang. Nah, krayonnya ini kan berdiri sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau krayonnya ini akan kita kelompokkan? Nah, jika dikelompokkan gambarnya seperti ini. Ternyata krayonnya ini dikelompokkan jadi satu atau diikat jadi satu. Menjadi 10 batang krayon yang diikat. Jadi 10 batang krayon tadi yang berdiri sendiri diikat atau dikelompokkan menjadi satu seperti ini. Ada satu ikat yang isinya 10 batang krayon. Itu namanya mengkelompokkan atau dikelompokkan jadi satu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengelompokkan dengan kubus? Kubus ya, kubus itu gambarnya seperti ini. Nah, ini ada satu kotak. Ya, satu kotak. Ini disebut dengan kubus satuan. Ini namanya kubus ya. Nah, sekarang kalau kakak punya gambar ini, ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 kubus yang ditumpuk jadi satu, dikelompokkan jadi satu. Nah, ini kalau ada 10 gini, 1 puluhan gini, ini namanya kubus puluhan. Ya, kubus puluhan. Kenapa puluhan? Karena terdiri dari 10 kubus satuan ya. Kemudian kakak punya gambar lagi. Wah, ini semakin banyak. Ini kubus puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata kubus puluhannya ada 10. Ini kalau 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 dan seterusnya sampai 10 itu ada 100. Maka kubus ini dinamakan dengan kubus ratusan. Kenapa kok namanya kubus ratusan? Karena terdiri dari 10 kubus puluhan atau ada 100 kubus satuan. Nah, ini semuanya ini, seluruhnya ini ada 100. Maka disebut kubus ratusan. Seperti itu ya. Kakak ulangi, kalau 1 namanya kubus satuan, kalau ada 10 itu namanya puluhan, kubus puluhan. Kalau ada 100 namanya kubus ratusan. Gitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kakak punya gambar ini. Nah, satu kotak ini kan kubus ratusan. Berarti ini jumlahnya 100. Ini kubus puluhan. Ada berapa? 1, 2, 3 kubus puluhan. Kalau 3, ada 3. Karena ini puluhan, maka ini kita tulis 30 ya, karena ada puluhannya ya. Nah, sekarang ini ada kubus satuan. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5, maka kita tuliskan 5. Jika semuanya ini dikelompokkan jadi satu atau digabung, maka hasilnya berapa? 100 tambah 30 tambah 5. Jadinya 135. 135 dapatnya dari mana? 135. 135. Seperti itu ya. Lanjut, kakak kasih contoh satu lagi ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Gambarnya semakin banyak ya. Nih, yang depan dulu, yang ratusan. Kubus ratusannya ada 2, maka kita tulis 200. Sedangkan kubus puluhannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka kita tulis 40 karena kubus puluhan. Nah, sekarang satuannya ada berapa? Kubus satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka kita tulis 6. Jika digabungkan atau dikelompokkan, maka menjadi 246. Kita tulis 246, 246. Seperti itu ya kalau dikelompokkan ya.
Mudah sekali kan? Selanjutnya, membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Ada banyak bilangan di sekitar kita. Misalnya, bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Bacalah lambang bilangan berikut. Wah, ini. Ingat ya, ini bilangan 3 angka. Yang depan berarti ini ratusan, yang tengah puluhan, yang belakang itu satuan. Kita lihat 3 berarti 300. 2 berarti karena ini puluhan maka 20. Dan yang terakhir 6. Kakak ulangi, 3-nya 3 karena ratusan maka 326. Maka bisa ditulis 326. Seperti itu ya kalau dibaca ya. Masih bingung? Nah, kasih contoh lagi. Bacalah bilangan berikut ini ya. Nah, ini. Yang paling depan angkanya 1, maka ini ratusan berarti 100 ya. Kemudian yang tengah 2, karena ini puluhan maka ditulis 20. Dan yang terakhir 5, kita tulis 5. Maka dibaca 125. Gitu ya. Selanjutnya ratusannya 3, berarti kita tulis 300. Puluhannya 4, maka kita tulis 40. Dan yang terakhir 2, kita tulis 2. Jika digabung menjadi 342. Gitu ya. Selanjutnya ini ratusannya 2, maka kita tulis 200. Yang tengah atau puluhannya 7, maka kita tulis 70. Dan yang terakhir angkanya 3, maka kita tulis 3. Jika dikelompokkan atau digabung menjadi 273. Gitu ya, ini mudah sekali. Nah, sekarang menentukan nilai tempat ya. Setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Jadi tempatnya berbeda-beda, ada yang belakang satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan. Nih, kakak kasih contoh. Misalkan bilangannya 333. Angka yang paling belakang sendiri itu nilai tempatnya adalah satuan. Ya, ingat ya, paling belakang satuan. Kemudian depannya itu namanya puluhan. Dan depannya lagi namanya ratusan. Kalau depannya lagi ada angka itu namanya ribuan. Tetapi untuk kelas 2 itu cukup sampai ratusan saja. Kakak ulangi ya, yang paling belakang satuan, kemudian depannya puluhan, dan yang paling depan ratusan. Seperti itu. Kakak kasih contoh sekali lagi lah. Satu contoh lagi ya. Misalkan bilangannya 527. Nah, kita tulis ya. Yang paling belakang ini adalah satuan, kemudian depannya 2 itu puluhan. Depannya lagi itu ratusan. Jadi satuannya itu 7, puluhannya adalah 2, 5 ini namanya ratusan. Seperti itu ya. Nah, untuk berlatih kakak sudah menyiapkan 3 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah. Kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika SD kelas 2 tentang bilangan 3 angka. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.